Mungkin boleh jelaskan Pak, bagaimana pandangan dari Hipindo terhadap gelombang demo besar-besaran yang belakangan terjadi di berbagai daerah dan kira-kira bagaimana dengan Jakarta secara khusus terutama pada pusat-pusat perbelanjaan. Kalau kemarin saya di hari Minggu datang ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan yang biasanya setiap hari Minggu selalu ramai, ini bisa dikatakan sangat sepi Pak. Apakah memang ini sudah berdampak besar terhadap industri retail secara keseluruhan dan berapa angkanya Pak? Silakan. Baik, jadi pertama Ipindo mengapresiasi demo-demo yang ada ini tidak sampai melakukan perusakan toko dan mal ya. Jadi ini kami mengapresiasi dan kami juga mendukung penyampaian pendapat secara baik dan benar dan diharapkan dapat didukung oleh semua pihak demo demokrasi ini. Nah, namun kami sangat menyayangkan dengan adanya perusakan fasilitas publik dan lain sebagainya yang akhirnya keluar dari konteks daripada penyampaian pendapat. Dan kami minta juga supaya secepat mungkin semua pihak dapat mendukung untuk perbaikan ekonomi dan memperbaiki kota yang saat ini sedang harus diperbaiki, terutama kota-kota besar yang sedang diadakan demo kemarin. Nah, terjadi penurunan transaksi dan traffic di mal-mal yang tutup, bahkan mal-mal yang sampai tidak ada trafficnya di dalam beberapa hari ini, dan itu sudah kami lakukan pendataan. Di Jakarta aja itu tadi kami sudah dihubungi oleh Pemprov, itu kami laporkan omset yang hilang tuh bisa 500 miliaran dalam 4 hari ini. Nah, ini yang kita sayangkan, bagaimana kalau bisa kita kembalikan segera kota-kota yang sudah terkena dampak untuk bisa dapat beroperasi kembali dan melayani publik. Oke, baik Pak Budi, kalau dari analisis dari Hipindo sendiri mungkin sebenarnya efek atau dampak pengurangan kerugian yang terjadi di pusat perbelanjaan dan juga di retail memang murni karena ketakutan masyarakat untuk berbelanja atau pergi ke pusat perbelanjaan begitu ya Pak? Atau sebenarnya ada faktor lain misalnya seperti akses-akses yang ditutup atau mungkin memang ada strategi-strategi misalnya pengurangan jam operasional yang juga akhirnya membuat atau berpengaruh terhadap traffic dan juga pendapatan dari pusat perbelanjaan sendiri. Apakah memang murni karena memang keraguan dari masyarakat untuk kembali keluar ke rumah di tengah kondisi yang ada? Seperti apa Pak Budi pandangan Anda? Iya, kami di sektor retail offline ini sangat membutuhkan kestabilan ekonomi dan kestabilan keamanan. Nah, di dalam konteksnya stabil untuk keamanan ini ada kekhawatiran dengan adanya pemberitaan dan juga adanya berita-berita yang bertebaran itu membuat kekhawatiran orang untuk keluar rumah, dan ada surat juga dari pemerintah untuk work from home, sehingga traffic yang ke pusat belanja terutama area-area merah yang memang menjadi titik-titik demonstrasi itu terjadi, konsumen itu tidak jadi datang. Nah, ini kita tidak bisa salahkan konsumen, namun kami tetap menggerakkan secara anggota maupun juga asosiasi ekosistem, kami mempunyai grupnya untuk saling menguatkan dan memberikan masukan-masukan positif bahwa ayo kita demonstrasi yang baik dan benar, jaga kota kita, jaga Indonesia, jaga Jakarta, jaga kota-kota Semarang dan semuanya agar tidak terjadi efek yang lebih besar yang tidak baik. Nah, ini efeknya adalah kami melihat bahwa kepercayaan konsumen timbul, mal-mal masih ada yang buka di pinggir-pinggir, di daerah-daerah suburban seperti di Bintaro, seperti di Serpong, itu semua masih ramai. Artinya konsumen hanya tidak pergi ke pusat kota, namun mereka berbelanja di dekat rumahnya. Nah, ini sangat menolong ekonomi Indonesia sehingga masih tetap berputar. Dan kami melihat hari ini sudah mulai ada perbaikan, peningkatan traffic dan juga kepercayaan konsumen terhadap pemerintah, keamanannya. Oke, baik Pak Budi, subsektor retail apa yang paling terdampak kalau dilihat apakah subsektor fashion kah atau mungkin bioskop kah? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya kalau pusat perbelanjaan atau misalnya katakan supermarket nampaknya cukup ramai juga karena mengingat banyak juga masyarakat yang akhirnya mengamankan makanan atau stok untuk di rumah mengingat akan stay di dalam rumah cukup lama. Tapi kira-kira sektor mana yang paling dirugikan dan kira-kira sektor mana yang mungkin masih cukup stabil?
Ya yang paling dirugikan adalah untuk luxury brand atau toko-toko fashion, sepatu, yang memang saat ini tidak menjadi kebutuhan utama dan itu mereka juga, tidak dijadikan, marketnya yang datang ke konsumen ke sana tidak datang juga. Sehingga saat ini kita menyadari itu dan, kita harapkan dalam 1 minggu ini bisa pulih kembali untuk mereka berbelanja di Indonesia. Nah, untuk yang berhubungan dengan bahan makanan seperti supermarket, hypermarket, minimarket, toko obat, ya itu semua masih ada peningkatan malah karena memang ada orang jadi membeli lebih banyak untuk persiapan stok. Kami sudah himbau tidak ada panic buying, stok cukup, supplier juga tetap kirim barang. Yang kami harapkan adalah sebenarnya saat ini, momentum ini kita pakai untuk, mengedukasi bahwa, barang-barang tadi kita sampaikan itu ada dan nggak usah khawatir, namun memang keamanan yang paling penting harus dibuat. Karena pada saat walaupun supermarketnya ada stok, tapi mereka khawatir juga untuk supermarket ini menyetok, karena apakah aman. Nah, namun kami mengapresiasi kepada pemerintah dan, aparat-aparat penegak hukum, TNI, mereka sudah melakukan patroli sehingga timbul kepercayaan lagi baik retail untuk menyetok barang-barang sehingga bisa tetap menjaga omset yang ada. Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan dari perspektif penyewa sampai saat ini? Ini kan sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu ya Pak, gunjang-ganjing yang terjadi terutama di Jakarta begitu. Apakah memang ada reaksi dari para penyewa atau peritel? Ya, kami melihat respon daripada, penduduk banyak sekali yang mendukung demo damai dan sangat menentang demo yang anarkis. Ini adalah satu hal positif yang menurut kami ini harus menjadi kedewasaan demokrasi di Indonesia. Dan ini sangat baik untuk memperbaiki dan menjaga. Nah, ini yang kita lihat sekali, kami dari karyawan retail bersama dengan ojol ya, dengan juga anak-anak sekolah untuk mulai menggalang gerakan-gerakan untuk menjaga kota masing-masing. Nah, ini kita harapkan juga itu yang menjadi dasar optimisme kami ke depan akan lebih baik dan investor asing pun akan melihat, kalau ini kita bisa atasi ada momentum bagus bahwa makin percaya proses pendewasaan demokrasi kita sudah berjalan dengan benar.